Sylvia masih mengingat dengan jelas bagaimana langkah kakinya terasa begitu kecil ketika memasuki gedung pernikahan adik iparnya malam itu. Gedung yang menjulang megah, dipenuhi cahaya kristal yang berkilauan, terasa seperti dunia yang tak mungkin menerima kehadirannya. Gaun sederhananya, meski bersih dan rapi, tiba-tiba tampak begitu asing di tengah lautan kain sutra dan permata mahal. Di sampingnya, Angga, suaminya, tampak tenang seperti biasa. Meski Sylvia bisa merasakan denyut halus di pergelangan tangan lelaki itu saat ia menggenggamnya. Belum sempat mereka melangkah lebih jauh, Ibu Monique, ibu mertua yang jarang sekali menatapnya dengan hangat, datang menghampiri dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tatapan sang ibu mertua menyapu mereka dari kepala hingga kaki, seperti sedang menilai dua barang yang tidak laku di etalase. Dengan bibir terangkat sedikit sinis, beliau berdesis, "Akhirnya kalian datang, syukurlah kalian tidak pakai baju gembel." Suara itu terdengar lembut di permukaan, namun ujungnya penuh duri yang menusuk pelan ke dalam hati Sylvia. Belum sempat Sylvia meresap sakitnya, Laras, adik ipar yang menjadi pengantin malam itu, datang dengan gaunnya yang gemerlap seolah berlari dari cahaya. Senyumnya manis bagi para tamu, namun ketika matanya bertemu dengan mereka, senyum itu berubah kaku. Dengan suara pelan namun penuh tekanan, Laras menarik Angga dan Sylvia sedikit menjauh sebelum berbisik tajam. "Kalian duduk di belakang saja, di dekat area servis." Sejenak Sylvia tidak memahami apa maksudnya. Namun, ketika kepalanya menoleh, matanya melihat sudut gelap di antara pintu dapur dan tumpukan piring kotor yang belum diangkut. Di sanalah dua kursi kecil telah disiapkan untuk mereka, tepat di dekat tempat sampah sementara. Sesuatu di dalam dada Sylvia runtuh. Ia mencoba tersenyum, meski napasnya tercekat. Sementara itu, Angga hanya menatap adiknya dengan rahang mengeras, menahan amarah yang tidak ingin ia lepaskan di hari bahagia orang lain. Namun Laras tidak berhenti. Dengan sedikit tawa sinis, ia melanjutkan, "Tolong lihat penampilan kalian. Kalian itu terlalu sederhana. Kami tidak ingin kemiskinan kalian mempermalukan kami di depan keluarga Bayu." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Kemiskinan? Seolah-olah kesederhanaan mereka adalah aib yang pantas disembunyikan. Sylvia menunduk, menyembunyikan luka yang berdenyut di dalam. Mereka hanya ingin hadir sebagai keluarga, tidak lebih. Tapi rupanya bagi keluarga Angga, nilai seseorang ditentukan dari seberapa mewah mereka tampak di depan orang lain. Saat mereka berjalan menuju tempat duduk yang dipenuhi bau sisa makanan dan dentingan piring-piring kotor, Sylvia sempat melihat Ibu Monique mengangkat gelas ke arah teman-temannya sambil tertawa kecil, seolah sedang mengejek dua orang yang baru saja ia sisihkan. Sylvia mencoba duduk tanpa suara, menahan gemetar di ujung jarinya. Angga menarik kursinya perlahan, lalu duduk di sebelahnya. Mata lelaki itu redup, namun tetap hangat saat ia meraih tangan Sylvia di bawah meja dan berbisik, "Bukan salahmu, jangan pernah merasa begitu." Sylvia menggenggam tangannya lebih erat, mencoba mencari kekuatan di balik ketenangan suaminya. 10 menit berlalu dalam diam yang menyakitkan. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menawarkan minuman, atau sekadar memandang mereka dengan rasa hormat. Dunia kecil yang mereka tempati terasa begitu dingin dan menyesakkan. Lalu, pintu utama kembali terbuka, dan dari sana masuk seorang pria berwibawa berjas hitam, melangkah dengan aura yang begitu kuat, hingga semua orang otomatis menoleh. Tatapannya langsung tertuju pada sudut gelap tempat Sylvia dan Angga duduk. Dalam hati Sylvia timbul satu pertanyaan. Siapa pria itu? Dan mengapa ia menatap mereka dengan hormat? Pria berjas hitam itu berjalan menembus kerumunan dengan langkah pasti. Seolah setiap inci lantai marmer itu telah mengenali kehadirannya. Mereka yang tadinya berbicara dan tertawa kini menghentikan percakapan, menyadari bahwa seseorang yang jauh lebih penting daripada siapapun di ruangan itu baru saja tiba. Dua orang asisten mengikuti di belakangnya, membawa berkas dan perangkat komunikasi, menambah aura otoritas yang sulit diabaikan. Namun, yang membuat Sylvia hampir kehilangan napas
bukanlah penampilan pria tersebut, melainkan arah langkahnya. Bukan menuju panggung utama, bukan menuju meja VIP, bukan pula menuju keluarga pengantin yang jelas-jelas sedang menyiapkan senyum terbaik untuk menyambutnya. Pria itu melangkah lurus menuju sudut gelap tempat Sylvia dan Angga duduk. Di dekat tumpukan piring kotor, Sylvia membeku. Tidak mungkin seseorang sekelas itu datang untuk mereka. Angga bangkit perlahan, tetap tenang, meski tatapan ratusan tamu mulai tertuju padanya. Dan ketika pria berjas hitam itu tiba di hadapan mereka, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat waktu seperti berhenti. Pria itu membungkukkan badan sedikit, sikap hormat yang tidak berlebihan, tapi sangat tulus. Kemudian mengulurkan tangannya hanya kepada Angga. "Pak Angga, maaf membuat Anda menunggu." Suaranya dalam, tenang, dan berwibawa. Bukan hanya Sylvia, seluruh ruangan tersentak. Bahkan musik yang mengalun pun terasa meredup, seolah pengisi acara pun ikut bingung. Angga menjabat tangannya dengan senyum tipis. Senyum yang anehnya tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. "Tidak apa-apa," jawab Angga. Suaranya lembut namun mantap. Pria itu melanjutkan, "Ayo kita maju bersama. Acara sesungguhnya harus segera dimulai." Sylvia merasakan tubuhnya seakan tidak lagi miliknya. Maju? Bersama? Apa maksudnya? Mengapa pria itu berbicara pada suaminya seolah Angga adalah tokoh paling penting di sini? Tangan Sylvia gemetar saat Angga menggenggamnya dan membantunya berdiri. "Sayang, ikut aku." Suara Angga terdengar tenang, seolah semua ini memang sudah direncanakan. Mereka bertiga melangkah keluar dari sudut gelap itu, menyusuri karpet merah yang tadi terasa jauh dari jangkauan mereka. Setiap langkah membuat ratusan pasang mata mengikuti, penuh rasa ingin tahu dan bisik-bisik yang mulai menggema. Laras yang berada di pelaminan melihat mereka dan wajahnya langsung memucat. Kehilangan warna secepat bunga yang disiram air dingin. Bayu, sang pengantin pria, tampak seperti baru saja melihat bayangan masa lalunya datang mengejar. Ayah Bayu, Tuan Hardiman, bahkan menjatuhkan gelas sampainya saking terkejutnya. Bunyi pecahan gelas itu menggema ke seluruh ruangan, menghentikan segala percakapan yang tersisa, dan Sylvia hanya bisa berjalan di samping suaminya. Hatinya berdebar begitu kencang hingga ia takut orang lain dapat mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Siapa pria itu? Dan yang lebih membingungkan, siapa sebenarnya Angga? Mereka kini tiba di kaki panggung, tempat Laras, Bayu, dan keluarga besar berdiri membeku. Tatapan mereka campuran antara ketakutan, penyesalan, dan keputusasaan. Sementara itu, pria berjas hitam itu naik ke panggung tanpa ragu dan mengambil mikrofon dari MC yang bahkan tidak berani menolak. Kemudian, dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan, ia berkata, "Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Maaf atas interupsi mendadak ini. Tapi saya di sini bukan sebagai tamu undangan. Saya di sini untuk bekerja. Dan tamu yang paling penting malam ini adalah Pak Angga." Sylvia menelan ludah. Suaranya tercekat. Dunia yang ia kenal selama ini seakan retak pelan-pelan. Dan ini baru permulaan. Ruangan yang beberapa menit lalu penuh gelak tawa kini berubah menjadi sunyi pekat. Seperti udara menahan napasnya sendiri. Semua orang menatap panggung, menatap pria berjas hitam yang berdiri tegap dengan mikrofon di tangan, dan terutama menatap Angga yang berdiri di bawah panggung bersama Sylvia. Sylvia merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tak pernah melihat suaminya seperti ini, begitu tenang, begitu tegak, begitu penting. Cahaya lampu kristal memantul di wajah Angga, membuatnya terlihat berbeda, lebih kuat, lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan tentang lelaki itu. Pria berjas hitam yang kini mereka ketahui bernama Pak Barata melanjutkan dengan suara yang begitu stabil, nyaris tanpa emosi, suara seorang profesional yang terbiasa memimpin ruangan. "Ada seorang tamu kehormatan yang seharusnya duduk di kursi paling terhormat malam ini," katanya sambil mengarahkan tatapannya ke Angga. Namun,
justru ditempatkan di sudut gelap di sebelah tempat sampah. Bisikan panik mulai terdengar di antara para tamu. Laras menoleh cepat ke ibunya, matanya membulat penuh kebingungan. Ibu Monik hanya berdiri kaku, wajahnya memucat, seolah-olah baru menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, dan ia mungkin menjadi penyebabnya. Namun tidak ada waktu untuk mengelak. Pak Barata turun dari panggung dan berjalan langsung menuju Tuan Hardiman, ayah Bayu. Pria itu sudah basah oleh keringat dingin, tangannya gemetar, hebat. Ketika mikrofon disodorkan ke wajahnya, suaranya pecah. Pak Angga, saya tidak tahu Anda akan datang sendiri." Sylvia tertegun. "Sendiri? Apa maksudnya?" Ia menatap suaminya, mencari jawaban. Tapi Angga hanya diam, menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang tak terbaca. Laras dan Ibu Monik saling pandang, bingung, dan mulai ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi firasat buruk perlahan merayap di udara. Pak Barata tidak memberi kesempatan untuk menghindar. "Tolong jelaskan Tuan Hardiman, mengapa Anda begitu panik melihat kedatangan Pak Angga?" Pertanyaan itu menusuk keras seperti belati. Para tamu di barisan depan, para investor, para pebisnis, dan orang-orang penting semakin tegang. Mereka mulai sadar bahwa malam ini bukan hanya pesta. Malam ini adalah pengungkapan sesuatu yang jauh lebih besar. Tuan Hardiman akhirnya jatuh berlutut. Suara teriakan kecil terdengar dari beberapa tamu wanita yang terkejut melihat seorang konglomerat besar tersungkur seperti itu. Ia merangkak sedikit ke arah panggung, wajahnya rusak oleh air mata dan rasa takut. "Pak Angga, tolong, jangan lakukan ini. Saya mohon, beri saya waktu." Sylvia merasa dunia berputar. Kenapa ayah pengantin sujud di kaki suaminya? Ini bukan rasa hormat, ini ketakutan. Sebelum ia bisa mengatur napas, suara melengking Ibu Monik pecah dari sisi panggung menusuk kesunyian. "Ini semua salahmu, Angga," raungnya. Suaranya pecah, penuh emosi. "Kau datang dan merusak pesta ini. Kau selalu jadi pembawa sial." Bayangan lampu kristal bergetar di wajahnya yang marah. Laras berdiri di samping ibunya, wajahnya semakin memerah antara ketakutan dan kebencian. Sylvia bisa melihat bagaimana tangan Angga menegang, tetapi suaminya tetap diam. Pak Barata naik kembali ke atas panggung. Suaranya kini berubah lebih dingin, lebih tajam. "Tidak, Bu Monik, Ibu salah. Pak Angga tidak merusak apapun." Ruangan kembali hening, seolah semua orang menahan embusan napas. Pak Barata menatap lurus ke arah Ibu Monik, lalu berkata dengan nada yang mematikan ketenangan. "Beliau datang untuk mengambil apa yang menjadi miliknya." Sylvia merasakan tubuhnya merinding. Ia menoleh pelan ke arah suaminya. Tapi Angga tetap tidak bereaksi. Ia hanya menatap panggung, wajahnya teduh namun keras, seolah semua ini adalah sesuatu yang sudah ia tunggu sejak lama. Dan saat Ibu Monik berteriak lagi, menuduh Angga ingin memeras, ingin meminta ganti rugi, ingin mengambil uang, suara Laras ikut menimpali, menyebutkan bahwa Angga pasti hanya ingin sisa makanan catering. Sylvia menutup matanya, menahan perih. Itu bukan sekadar hinaan. Itu luka yang ditusukkan di depan ratusan orang. Lalu, Angga bergerak. Dengan langkah pelan namun penuh wibawa, ia naik ke panggung. Setiap langkahnya mengubah suasana ruangan. Orang-orang bergeser, menahan napas, mengikuti jejak matanya yang kini menyapu seluruh ruangan. Sylvia menatap punggung suaminya. Lelaki yang selama ini bangun pagi bersamanya, yang menabung untuk membelikannya gamis sederhana, yang selalu memperbaiki kipas angin yang rusak, dan merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya. Siapa sebenarnya lelaki yang ia nikahi? Angga mengambil mikrofon. Ruangan seketika membeku. Angga berdiri di tengah panggung, memegang mikrofon dengan tangan yang tampak tenang, namun penuh kekuatan tersembunyi. Sorotan lampu memantul di wajahnya, memperlihatkan garis rahang yang tegas, dan mata yang tidak lagi tampak lembut seperti biasanya. Ini bukan Angga yang biasa duduk bersamanya di ruang tamu sambil minum teh hangat. Ini adalah sosok lain, sosok yang selama ini bersembunyi di balik keheningan dan kesederhanaannya.
Seluruh ruangan senyap, bahkan dentingan sendok di meja tamu tidak terdengar lagi. Semua mata tertuju pada lelaki itu. Ketika Angga mulai berbicara, suaranya dalam dan stabil. Suara yang membuat bulu kuduk Sylvia berdiri. "Kalian selalu mengukur segalanya dengan uang," katanya. Setiap kata keluar dengan perlahan, namun mengandung kekuatan seperti palu yang menghantam meja keadilan. "Kalian pikir aku iri dengan kemewahan ini. Kalian pikir aku iri dengan suami kaya yang didapat laras." Angga tertawa pelan, tawa pendek, getir, sebuah tawa yang tidak pernah Sylvia dengar sebelumnya. "Kemewahan ini," lanjutnya, "palsu, dan suami kaya itu ternyata seorang penipu ulung." Suara Bayu pecah, bergetar penuh panik. "Jaga mulutmu. Siapa kau berani menghakimi aku?" Angga menatapnya dengan tenang. Tenang yang justru lebih menakutkan daripada kemarahan. "Siapa aku?" ulang Angga pelan. "Pak Barata, mungkin Anda bisa menjelaskannya, karena ibu dan adik saya sepertinya masih bingung." Sylvia merasakan jantungnya berdegup begitu keras, hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Ia menatap Pak Barata yang berdiri tegap di sisi panggung, lalu menatap suaminya kembali. "Angga, apa yang sedang kau sembunyikan dariku?" Pak Barata melangkah maju. Ia kembali mengambil mikrofon dengan penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang memegang rahasia besar yang sebentar lagi akan mengubah hidup banyak orang. "Baik," ujarnya. Suaranya kembali dalam dan berwibawa. "Tuan Hardiman dan Tuan Bayu memang terlilit utang miliaran. Mereka meminjam dari banyak pihak, tetapi ada satu kreditur terbesar, satu perusahaan yang memegang surat utang mayoritas. Satu perusahaan yang memiliki hak hukum untuk menyita seluruh aset mereka." Para tamu mulai gelisah. Kursi-kursi berdecit halus ketika orang-orang bergeser, ingin mendengar lebih jelas. "Perusahaan itu," kata Pak Barata, "adalah Nusantara Group." Seketika, ruangan itu meledak dalam gumaman terkejut. Nama raksasa itu menggema, menyelinap masuk ke setiap telinga, dan menciptakan keheningan yang lebih dalam lagi. Bahkan Sylvia, yang tidak banyak mengikuti dunia bisnis, tahu Nusantara Group adalah imperium besar, sebuah nama yang biasa muncul dalam berita tentang merger internasional, proyek tambang besar, dan investasi triliunan. Namun, ia tetap tidak mengerti apa hubungannya dengan Angga, suaminya yang tidur di sampingnya setiap malam, suaminya yang membawa bekal sederhana ke kantor, suaminya yang mengajaknya naik motor tua di hari libur untuk mencari udara segar. Ibu Monik yang sejak tadi hanya berdiri membeku, akhirnya bersuara. Suaranya bergetar, penuh ketakutan yang berusaha disembunyikan. "Lalu kenapa? Kenapa kau ada di sini? Apa kau disuruh orang dari Nusantara Group itu?" Pak Barata menatapnya dengan dingin, tatapan seorang pria yang tahu kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. "Saya tidak disuruh orang," katanya pelan. Lalu ia menoleh ke Angga. "Saya berdiri di sini sebagai bawahan langsung dari pendiri, pemilik, dan CEO Tunggal Nusantara Group." Seketika dunia terasa berhenti berputar, dan ketika Pak Barata mengangkat tangan dan mengarahkannya ke Angga, lelaki sederhana yang selalu menawarinya teh setiap malam. "Beliau adalah Pak Angga." Suara itu menggema, memantul ke seluruh ruangan, melewati dinding marmer, menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Sylvia merasakan lututnya hampir goyah. Ia menatap suaminya, mulutnya sedikit terbuka, tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Suaminya yang selalu sederhana. Suaminya yang ia kira seorang analis data biasa. Suaminya yang menabung berbulan-bulan untuk membeli gamis baru buatnya. Suaminya adalah pemilik Nusantara Group. Sylvia merasakan air mata menggenang, bukan hanya karena terkejut, tetapi karena dunia yang ia kenal tiba-tiba berubah dalam satu kalimat. Dan Angga, yang selama ini hanya menjadi tempatnya bersandar, kini berdiri di panggung sebagai raja yang selama ini menyembunyikan tahtanya. Keheningan yang tercipta setelah pengakuan itu terasa begitu pekat hingga hampir bisa disentuh. Seolah seluruh ruangan berhenti bernapas. Bahkan lampu-lampu kristal yang menggantung tinggi di langit-langit pun tampak bergetar halus, memantulkan cahaya yang kini terasa asing dan terlalu terang.
Di bawah panggung, Sylvia menatap suaminya dengan mata yang membesar, penuh keterkejutan. Dunia seakan membelah dua di hadapannya. Selama ini, lelaki yang duduk bersamanya di meja kecil kontrakan, lelaki yang tersenyum lembut setiap kali ia membuatkan teh hangat, lelaki yang tak pernah marah meski dihina oleh keluarganya. Ternyata menyembunyikan identitas yang begitu besar, terlalu besar. Ibu Monik berdiri terpaku, wajahnya berubah menjadi putih pasi seperti selembar kertas kosong. Bibirnya bergetar, membuka sedikit, tapi tak mampu mengeluarkan suara. Laras bahkan lebih parah, tangannya menutup mulutnya sendiri. Matanya membelalak seakan menyaksikan mimpi buruk paling gelap yang justru menjelma dalam bentuk kenyataan. Bayu, yang sejak tadi gemetar di pelaminan, kini benar-benar kehilangan warna di wajahnya. Telinganya berdenging, nafasnya tersengal. Dia sedih, malu, atau takut. Tidak ada yang tahu, tapi jelas satu hal. Apapun yang ia sembunyikan selama ini, kini terkuak habis. Dan di tengah semua keterkejutan itu, Angga tetap berdiri tenang. Tak ada kemarahan, tak ada kesombongan di wajahnya. Hanya kelelahan yang sudah dia simpan terlalu lama. Ia mengangkat mikrofon lagi. Suaranya pelan, tapi menggema ke seluruh ruangan. Maaf, aku menyimpan rahasia, sayang. Saat mengucapkan itu, Angga menoleh dan tatapannya langsung mencari Sylvia di bawah panggung. Tatapan lembut yang hanya dimiliki seorang suami yang mencintai istrinya lebih dari dirinya sendiri. Sylvia merasakan napasnya tersangkut. Angga berbicara seolah mereka hanya berdua di ruangan itu. Seolah ratusan tamu, kilau kamera, dan gemuruh detak jantung orang-orang tidak ada. Dunia mengecil, tersisa hanya mereka. Lalu Angga kembali menatap ke depan. Wajahnya berubah keras, seperti seorang pria yang akhirnya memilih untuk tidak lagi bersembunyi. Pesta ini, katanya dengan suara yang kini berat dan penuh keputusan, selesai. Tapi urusan kita belum selesai. Seruan kecil terdengar di beberapa meja, namun tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani menantang pemilik Nusantara Group. Pria yang ternyata selama ini mereka pandang sebelah mata. Sylvia memandang Angga dan merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Ia tidak tahu apakah ia harus takut, marah, atau bangga. Ia bahkan tidak yakin apakah ia sedang bermimpi atau sedang berdiri di tengah perubahan terbesar dalam hidupnya. Ingatan Angga kemudian muncul seperti film yang diputar kembali dalam kepalanya. Ingatan masa mudanya. Ingatan ketika ia masih tinggal bersama ibunya dan Laras. Ingatan tentang malam ketika Ibu Monik menghinanya karena tidak sehebat anak-anak orang lain ketika Laras membandingkannya dengan teman-temannya yang kaya raya. Ia tidak pernah membalas. Ia tidak pernah marah. Ia hanya berkata dengan tenang, "Aku mau membangun sesuatu, Bu." Dan malam ini, semua orang akhirnya melihat apa yang ia bangun. Kontras itu antara Angga yang sederhana dan Angga sebagai CEO Nusantara Group, begitu besar sehingga sulit diterima. Namun, satu hal yang paling menusuk hati Sylvia adalah ini. Suaminya menyembunyikan semuanya karena takut kehilangan dirinya. Sylvia menunduk, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Emosi bercampur aduk, membuat dadanya terasa hangat dan sakit di waktu yang bersamaan. Dan seakan seluruh semesta ingin memberikan jeda pada gejolak itu. Tiba-tiba, seluruh lampu utama gedung padam. Ruangan jatuh ke dalam kegelapan yang dalam, hanya diterangi oleh lampu darurat redup yang perlahan menyala. Jeritan kecil terdengar di beberapa sudut ruangan. Para tamu saling berpegangan panik. Para pramusaji berhenti di tempat seperti patung. Sylvia merasakan napasnya tercekat. Apalagi yang akan terjadi? Lalu, pintu-pintu besar ballroom terbuka serentak. Sekelompok pria berseragam hitam masuk dengan langkah tegas dan teratur. Bukan petugas keamanan biasa. Seragam mereka khusus, sikap mereka profesional, dan wajah mereka serius, menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan malam ini bukanlah tugas kecil. Dan di atas panggung, Pak Barata kembali berbicara. Dengan suara megafon yang jernih dan tegas, ia mengumumkan, "Perhatian semua, pesta ini resmi dibatalkan atas perintah pemilik gedung."
Sylvia menoleh cepat ke Angga, jantungnya kembali melompat. Pemilik gedung? Apa maksudnya? Atau lebih tepatnya, siapa yang dimaksud? Kalimat pemilik gedung itu menggema di seluruh ruangan, membuat setiap tamu membeku seperti patung marmer. Semua orang mulai celingukan, bertanya-tanya apa maksudnya. Ada yang menutup mulutnya, ada yang saling berbisik pelan, namun tidak seorang pun berani bersuara keras. Sylvia menatap Angga, mencoba membaca ekspresi suaminya. Namun Angga hanya menatap lurus ke depan, wajahnya masih setenang permukaan danau saat fajar. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan misterius seorang lelaki yang tahu persis apa yang sedang terjadi. Di atas panggung, Pak Barata melanjutkan pengumumannya dengan suara yang tak terbantahkan. "Tuan Hardiman," katanya sambil menatap pria itu dari kejauhan. "Anda membayar lunas kepada manajemen lama. Yang mungkin Anda lupa periksa adalah bahwa seluruh aset gedung hotel ini, termasuk ballroom tempat kita berdiri, telah selesai diakuisisi penuh oleh anak perusahaan Nusantara Group minggu lalu." Seketika wajah Tuan Hardiman hancur, benar-benar hancur. Laki-laki itu tampak seperti seseorang yang baru menerima kabar bahwa seluruh hidupnya ditelan bumi. Ia memucat, kemudian menatap Angga dengan ketakutan yang begitu dalam, seolah sedang menatap malaikat maut yang menyamar sebagai manusia. Dan di sisi lain ruangan, Bayu yang selama ini berusaha mempertahankan citranya sebagai pengantin pria kaya dan sempurna, akhirnya pecah. Bukan amarah, bukan kemarahan, tetapi keputusasaan total. Ia tiba-tiba berlari. Ia menerobos kerumunan, menuruni pelaminan, dan langsung menjatuhkan dirinya di kaki Angga. Bukan berlutut, tapi bersujud. Kepala Bayu menyentuh lantai marmer dingin itu. Tangisannya pecah, bergetar hingga menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. "Mas Angga, tolong, ampun Mas." Suaranya tenggelam dalam isak yang parah. "Jangan ambil semuanya. Saya janji akan bayar. Saya akan kerja apa saja. Tolong beri saya kesempatan." Sylvia memegang dadanya sendiri, merasakan getaran emosi yang bercampur antara tak percaya dan iba yang samar. Namun Angga tetap diam menatap Bayu, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kasihan. Dengan suara rendah namun sangat jelas, Angga berkata, "Kesempatan," satu kata yang membuat Bayu semakin gemetar. "Kesempatan yang sama," lanjut Angga, "seperti yang kau berikan pada ratusan karyawanmu yang belum digaji." Suara itu seperti pintu besi yang tertutup perlahan. Bayu tersentak. Air matanya jatuh semakin deras. "Kau menipu investor, membayar pesta palsu dengan uang orang-orang yang bekerja keras. Lalu kau menghina istriku." Nada suara Angga berubah sedikit. Ada bara kecil yang menyala. "Kau pikir aku lupa?" Dan sebelum Bayu bisa menjawab, sebelum ia sempat merangkak lebih dekat, tiba-tiba ada suara melengking dari sisi panggung. Suara yang selalu penuh drama. Suara yang sekarang terdengar putus asa. "Ini semua rencanamu, kan, Laras?" Pengantin wanita yang beberapa jam lalu berdiri anggun bagaikan putri raja, kini berlari ke arah Angga dengan mata merah dan napas memburu. Gaun putih bertabur kristal itu bergeser kasar, menyeret lantai marmer hingga bunyinya menyakitkan telinga. "Kau tahu semuanya," teriaknya histeris. "Kau tahu keluarganya bangkrut. Kau sengaja membiarkan aku menikahi penipu ini, agar kau bisa datang di sini seperti pahlawan." Laras berdiri tepat di depan Angga, jari telunjuknya terangkat menusuk udara, tepat di wajah kakaknya. "Kau iri padaku, kau selalu iri." Angga tidak bergeming, tidak marah, tidak mundur, seolah yang berdiri di hadapannya bukan adik kandungnya, melainkan angin lewat. "Laras," katanya pelan, hampir seperti bisikan yang dingin, "aku iri pada apa?" Wajah Laras memerah, campuran marah dan malu. Nafasnya tersengal-sengal, namun sebelum ia bisa membalas, matanya tiba-tiba bergerak cepat ke arah belakang Angga, ke arah Sylvia. Tatapan penuh kebencian itu berubah liar. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, Laras melangkah maju, tangannya terangkat tinggi, siap menampar wajah Sylvia.
Sylvia membeku. Semua orang menahan napas, namun tangan itu tidak pernah sampai. Dalam satu gerakan cepat yang bahkan sulit dilihat oleh mata telanjang, Angga menangkap pergelangan tangan Laras di udara. Cengkeramannya begitu kuat hingga Laras memekik kesakitan. Seluruh ruangan terdiam. Mata Angga menatap langsung ke mata adiknya, tatapan yang tidak pernah Laras lihat sebelumnya. Tatapan yang membuat tulang belakangnya membeku. Dengan suara sangat pelan, sangat dingin, namun jauh lebih menakutkan dari teriakan apapun, Angga berkata, "Jangan pernah sentuh istriku." Ia melepaskan tangan Laras dengan kasar, membuat adik iparnya itu terhuyung beberapa langkah. Sylvia memegang dadanya lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena perasaan campur aduk yang begitu besar. Angga, lelaki yang selama ini lembut dan sabar, akhirnya menunjukkan batasnya, dan batas itu adalah dirinya. Pak Barata memberi isyarat pada tim keamanan di belakang dan suasana pun berubah semakin tegang. Tim penyitaan, suara Pak Barata menggema. Silakan mulai bekerja. Dan dari sinilah semuanya benar-benar runtuh. Petugas berseragam hitam mulai bergerak. Langkah mereka sangat teratur dan tenang, membuat suasana ballroom yang megah itu berubah menjadi seperti ruang eksekusi yang sunyi. Para tamu menunduk, tidak ada yang berani menatap langsung para petugas itu, seolah takut bahwa tatapan saja bisa menyeret mereka ke dalam badai yang sama. Dua petugas mendekati Bayu dan ayahnya, Tuan Hardiman. Keduanya tampak seperti dua kapal karam yang kehilangan arah. Bayu masih terpuruk di lantai, wajahnya merah dan basah oleh air mata. Sementara, Tuan Hardiman tampak lebih tua 10 tahun hanya dalam hitungan menit. "Tuan Hardiman, Tuan Bayu," ucap salah satu petugas. Suaranya sopan tetapi sangat tegas. "Kami diperintahkan untuk menyita seluruh aset yang dibeli menggunakan dana perusahaan." Tuan Hardiman tidak sanggup menjawab. Ia hanya menggigil. Bayu, yang tangan dan tubuhnya masih gemetar, menatap petugas itu dengan ketakutan yang tidak mampu disembunyikannya. Petugas lainnya menunjuk dengan halus, namun pasti ke arloji emas yang melingkar di pergelangan tangan Bayu. Arloji itu, Tuan Bayu. "Menurut catatan, kami dibeli dengan kartu kredit perusahaan yang telah dibekukan. Mohon dilepas." Bayu memandang arlojinya. Barang mahal yang selama ini ia banggakan, sering ia pamerkan di Instagram, simbol status yang membuatnya merasa penting. Kini, benda itu tampak seperti beban berat yang mengikatnya. Dengan tangan gemetar, ia melepaskannya perlahan. Suara klik pengait arloji terasa begitu keras di tengah ruangan yang sunyi. Sementara Bayu dilucuti barang-barang mewahnya, dua petugas wanita mendekati Laras. Salah satunya membawa sebuah tas kecil berisi kain pembungkus dan daftar inventaris. Wajah mereka bersih, datar, profesional, tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. "Nyonya Laras," ucap salah satu dari mereka. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Satu set perhiasan berlian dan gaun pengantin yang Anda kenakan tercatat belum lunas dan pembayarannya menggunakan rekening perusahaan Tuan Hardiman yang telah disita. Kami perlu mengambilnya kembali malam ini." Laras membelalak. Matanya membesar begitu rupa hingga tampak seperti hendak keluar dari wajahnya. Ia mundur setengah langkah memegang kalungnya dengan panik. "Tidak, tidak, ini semua milikku," jeritnya dengan suara patah. "Kalian tidak bisa ambil ini." Nada itu bukan sekadar marah, itu adalah suara seseorang yang sedang menyaksikan dunianya roboh dalam sekejap. Perhiasan itu bukan sekadar barang, itu adalah lambang kemenangan yang ia banggakan selama ini. Dan kini semuanya hilang. Petugas wanita tetap tenang. "Nyonya, mohon kerjasamanya. Jika Anda menolak, kami akan melepasnya secara paksa." "Jangan sentuh aku!" Laras meronta. Suaranya naik satu oktav. Tangan-tangan petugas dengan sigap menahan lengannya. Gerakan mereka profesional, tanpa kekerasan yang tidak perlu. Hanya kekuatan yang cukup untuk menghentikan pengantin yang panik. Di tengah jeritan Laras yang semakin histeris, para tamu menunduk lebih dalam. Sebagian menutup wajah, sebagian lain menonton dengan sorot mata yang sulit ditebak, campuran kaget, iba,
dan sedikit kepuasan gelap yang hanya muncul ketika seseorang yang dulunya sombong jatuh terlalu dalam. Laras menangis keras ketika anting berlian itu dilepas paksa dari telinganya. Ada goresan kecil, setitik darah muncul, namun petugas wanita itu tetap melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Kalung menyusul, gelang juga. Gaun itu pun disentuh, diperiksa labelnya, dicatat status sewanya. Laras memekik tinggi, memohon pada udara, pada siapapun yang mungkin masih mau mendengarkannya. Namun, tidak ada yang bergerak menolong. Di seberang ruangan, Ibu Monik berdiri terpaku seperti patung rusak. Riasan mahalnya meleleh karena keringat dan air mata. Ia melihat putrinya yang dulunya dibanggakan, dihias seperti boneka porselen mahal, kini ditangani seperti barang sewaan yang telat dikembalikan. Namun, kejutan terbesar belum terjadi. Ketika petugas mulai menarik selendang pengantin yang masih menempel di bahunya, Laras mengangkat wajahnya dengan putus asa, mencari sosok yang biasanya menjadi tempat berlindungnya. "Ibu," bisiknya. Suaranya nyaris hilang. "Ibu, tolong aku." Ibu Monik perlahan menoleh. Ada sesaat sangat singkat ketika sorot matanya tampak lembut, seperti seorang ibu yang melihat anaknya terluka. Namun detik berikutnya, tatapan itu berubah, bukan menjadi marah, bukan sedih, tetapi kosong, seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada putrinya sendiri. Dan di momen itulah, Ibu Monik akhirnya bergerak, namun bukan ke arah Laras, bukan untuk memeluk anaknya, bukan untuk menghentikan petugas, bukan untuk membela perempuan yang dulu ia puja sebagai harapan keluarga, melainkan ia mengangkat gaunnya dan berlari lurus ke arah Angga. Dengan langkah tergesa, napas terengah, dan wajah yang dipenuhi air mata palsu, ia berhenti tepat di depan kaki Angga dan menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Bukan sekadar berlutut, ia bersujud. Benar-benar bersujud dengan dramatis. "Angga, anak ibu, maafkan ibu." Suara itu melengking dan pecah, merobek kesunyian yang tersisa. Sylvia memandangnya dengan syok, bukan karena sikap itu, tetapi karena bagaimana Ibu Monik menepis tangan Sylvia ketika ia mencoba menolongnya, memberitahu dengan jelas siapa yang sebenarnya sedang ia rayu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Sylvia benar-benar mengerti. Ibu Monik tidak sujud sebagai ibu meminta maaf kepada anaknya. Ia sujud kepada kekayaan, kepada kekuasaan, kepada Angga yang selama ini ia hina. Karena kini Angga adalah sumber dari semua hal yang ia dambakan. Dan itu menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang pernah ia ucapkan. Ketika Ibu Monik bersujud di depan Angga, seluruh ruangan seperti berhenti berputar. Bahkan para petugas yang tadinya sibuk bekerja pun memperlambat gerakan mereka. Pemandangan seorang wanita yang selama ini dikenal angkuh, yang selalu berdiri paling tinggi, paling bangga, paling memandang rendah orang lain, kini menundukkan kepala sedalam itu, membuat semua orang tercengang. Air mata mengalir di pipinya, tetapi bukan air mata penyesalan yang tulus. Ada getaran aneh dalam tangisannya, tangis dramatis yang terasa dipaksakan, seperti seorang aktris yang terlalu ingin memenangkan simpati penonton. "Angga, anak ibu," ratapnya sambil meraih ujung celana bahan sederhana milik Angga, bukan untuk meminta maaf, melainkan seolah sedang menggenggam tali penyelamat terakhir. Sylvia yang berdiri tak jauh darinya sontak refleks menunduk, ingin membantu ibu mertuanya berdiri. Ia adalah wanita berhati lembut, tidak terbiasa melihat orang yang lebih tua merendahkan diri seperti itu. Tetapi, sebelum tangannya sempat menyentuh lengan Ibu Monik, wanita itu menepisnya keras. "Diam kamu," bisiknya tajam, sehingga hanya Sylvia yang mendengarnya. Sejenak topeng air mata itu merosot dan memperlihatkan wajah asli yang penuh kemarahan dan penghinaan. Tapi, kemudian, sedetik berikutnya, ia kembali memasang wajah penuh luka dan meratap kepada Angga seperti ibu penuh cinta yang tersesat. "Kamu tidak mengerti," desisnya pelan pada Sylvia sebelum kembali meratap lebih keras pada Angga. "Angga, nak, maafkan ibu. Ibu buta. Ibu salah menilaimu." Sylvia menatapnya tanpa berkata apa-apa.
Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan sangat jelas siapa wanita itu sebenarnya, dan rasa sakitnya lebih dalam dari sekadar penghinaan. Laras di sisi lain masih berjuang ditahan petugas, tubuhnya bergetar menahan malu, luka, dan amarah. Ketika matanya melihat ibunya berlutut di hadapan Angga, ia menjerit putus asa. "Ibu, lakukan sesuatu. Suruh Mas Angga berhenti. Ibu, tolong aku." Namun Ibu Monik tidak menoleh sama sekali. Ia tidak melihat putrinya. Ia tidak mendengar jeritan Laras. Ia hanya fokus pada Angga, sumber baru harapan, sumber kekuasaan, sumber kemewahan yang selama ini ia kejar dalam hidupnya. "Angga," suaranya pecah lagi. "Ibu tahu kamu anak yang baik. Kamu tidak mungkin tega membiarkan ibu menderita. Kan, Nak? Kamu tidak mungkin membiarkan adikmu dipermalukan seperti itu, kan?" Kalimat itu terasa seperti racun halus. Sylvia bisa merasakannya menusuk perlahan, mencoba membelit Angga dengan manipulasi yang sudah sangat familiar dalam keluarganya. Angga menatap ibunya lama, sangat lama. Tidak ada amarah dalam tatapannya. Tidak ada kebencian, tidak ada rasa kasihan. Hanya kelelahan. Kelelahan seorang anak yang sudah melalui drama yang sama seumur hidupnya. "Bu," kata Angga akhirnya, suaranya datar dan dalam. "Berdiri." Nada itu bukan lagi bicara sebagai anak kepada ibu. Itu suara seorang pemimpin. Suara seseorang yang sudah selesai dibohongi, yang sudah selesai dijadikan tempat pelampiasan. Suara yang tak bisa dibantah. Ibu Monik sejenak membeku, lalu perlahan ia bangkit, tangannya masih berusaha menyentuh tangan Angga, namun Angga melangkah mundur setengah langkah, cukup jauh untuk menghindari sentuhan itu, tetapi cukup sopan agar tidak menjadi tontonan memalukan. Ia menatap ibunya tanpa ekspresi. "Ketika aku dan Sylvia datang malam ini," ujar Angga pelan namun menusuk, "kami masih keluarga. Saat kalian menempatkan kami di meja dekat tempat sampah, kami masih keluarga." Sylvia menelan ludah, perasaannya campur aduk. Tapi saat ibu... Angga melanjutkan, matanya menatap langsung ke mata ibunya. "Berdiri di meja VIP, menertawakan kami di depan tamu-tamu ibu. Saat itu, ibu yang memutuskan bahwa kita bukan lagi keluarga." Ibu Monik menegang, bibirnya bergetar. Ia mencoba tersenyum, memohon, menutupi rasa paniknya. "Angga, ibu hanya bercanda. Ibu tidak Aku memaafkan ibu," potong Angga. "Semua hinaan bertahun-tahun. Aku maafkan." Sekilas wajah Ibu Monik terlihat lega. "Tapi," lanjut Angga, dengan suara yang tidak mengizinkan perdebatan, "bukan berarti kita kembali seperti dulu." Sekarang wajah Ibu Monik kembali runtuh. Laras, yang sudah kehilangan hampir semua atribut kemewahan di tubuhnya, terhenti menangis. Ia memandang Angga dengan campuran marah dan takut. Angga memberi tanda kepada Pak Barata. Pak Barata melangkah maju. Suaranya dingin dan profesional. "Pak Angga telah membuat keputusan." Mata Ibu Monik berbinar, kembali penuh harapan. Ia tersenyum goyah. Laras mengusap air mata, menunggu kalimat penyelamat yang mereka harapkan selama ini. "Anda berdua," kata Pak Barata pelan, "tidak akan ditelantarkan." Wajah Ibu Monik langsung cerah. Ia mendesah lega, hampir tertawa. "Pak Angga telah menginstruksikan kami menyediakan tempat tinggal bagi Anda berdua." "Apartemen," seru Ibu Monik dengan suara memelas bahagia. "Di rumahnya ya, kita akan tinggal bersama lagi?" Ia bahkan sempat bertepuk tangan pelan, seperti anak kecil yang diberikan kue ulang tahun. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan 3 detik. "Tentu apartemen yang layak," sambung Pak Barata, "di pinggir kota, tipe studio, cukup untuk 2 orang. Wajah Ibu Monik runtuh seketika. "Dan," lanjutnya lagi, "Anda akan menerima uang bulanan dari Pak Angga. Cukup untuk makan, listrik, air, tidak lebih. Tidak ada tambahan kemewahan. Tidak ada akses kembali ke dunia sosialita. Tidak ada pesta, tidak ada gaun mahal, tidak ada kesempatan memamerkan diri. Hanya hidup sederhana. Persis seperti hidup yang selama ini mereka hina." Ibu Monik menatap Angga, napasnya tercekat, suaranya pecah seperti kaca jatuh. Kamu menyamakan ibu dengan gembel?" Angga tidak menjawab. Ia tidak perlu menjawab. Diamnya sudah cukup.
Dan pada saat itu, semua orang di ruangan tahu keadilan sedang ditegakkan, bukan dengan amarah, bukan dengan kekerasan, dengan cermin. Mereka dipaksa melihat kehidupan yang selama ini mereka rendahkan, dan itu lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Ibu Monik berdiri mematung. Bibirnya bergetar hebat, antara marah, takut, dan tidak percaya bahwa anak yang selama ini ia hina tanpa henti. Kini berdiri di depan matanya seperti hakim yang menjatuhkan vonis terakhir. Laras yang duduk terkulai dengan selimut tipis menutupi gaunnya yang hampir dilucuti, menatap ibunya dengan pandangan kosong, seolah seluruh dunia mereka runtuh bersamaan. Pak Barata menundukkan kepala sedikit, menegaskan keputusannya tadi. Apartemen studio sudah disiapkan. Tempatnya sederhana namun aman. Uang bulanan akan ditransfer tepat waktu. Ibu Monik menatap Barata dengan mata yang membesar, masih berusaha menyangkal kenyataan itu. Sederhana, pinggir kota, uang bulanan, suaranya bergetar hampir seperti bisikan histeris. Aku ini siapa bagimu, Angga? Ia menatap putranya dengan mata yang tiba-tiba penuh geram. Kamu berani memperlakukan ibu sendiri seperti ini? Sylvia bisa melihat bagaimana amarah dan rasa malu yang bercampur membuat wajah wanita itu tampak seperti topeng retak. Ia tak lagi terlihat seperti sosialita angkuh, melainkan seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya namun enggan mengakuinya. Angga tidak bergeser sedikit pun. Keteguhan wajahnya kini berubah menjadi dingin. Bukan kebencian, bukan dendam, melainkan batas yang baru saja ia bangun. Batas yang sudah tidak bisa ditembus oleh siapapun, termasuk ibunya sendiri. Aku memberikan kalian pelajaran, suara Angga dalam, pelan, tapi memotong udara seperti pisau tipis. Sebuah pelajaran tentang hidup, tentang bagaimana rasanya menjalani hari-hari seperti yang selama ini kalian pikir pantas untukku dan Sylvia. Kalimat itu jatuh seperti palu terakhir di meja persidangan. Para tamu mulai saling berbisik, namun tidak ada yang berani bicara terlalu keras. Semua tahu bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari drama keluarga. Mereka sedang menyaksikan lahirnya keadilan setelah bertahun-tahun seseorang diperlakukan tak manusiawi. Ibu Monik menggeleng berkali-kali. Mulutnya terbuka menelan udara panik. Itu salah, Angga. Kamu tidak boleh. Pak Barata, potong Angga, tidak menatap ibunya lagi. Urus sisanya. Seolah mendapatkan perintah resmi, Pak Barata bergerak satu langkah ke depan. Para petugas berseragam hitam yang berada di sisi lain, ruangan langsung merapat. Baik Pak Angga. Suara Barata berubah menjadi suara profesional yang siap menutup babak panjang ini. Pastikan Tuan Hardiman dan Tuan Bayu diserahkan kepada pihak berwajib. Semua aset perusahaan harus diaudit kembali. Tidak boleh ada 1 rupiah pun yang hilang. Petugas mengangguk. Bayu dan ayahnya mulai digiring pelan ke arah pintu keluar. Mereka tidak lagi melawan, tidak lagi menangis, tidak lagi berteriak. Mereka hanya mengikuti, seperti 2 bayangan yang kehilangan cahaya hidupnya. Sylvia menatap adegan itu dan merasakan dadanya sesak. Bukan karena kasihan, bukan pula karena puas, tetapi karena baru malam ini ia benar-benar melihat sisi suaminya yang tidak pernah ia bayangkan. Sisi yang kuat, kokoh, tegas, namun tetap lembut jika menyangkut dirinya. Saat ia menoleh ke arah Angga, lelaki itu juga sedang menatapnya. Tatapannya mulai melunak, perlahan mencair dari dingin menjadi hangat. Kehangatan yang hanya ia berikan kepada 1 orang di dunia ini. Sylvia. Dalam tatapan itu, Sylvia melihat sesuatu yang membuat hatinya serasa diremas pelan. Ada permohonan maaf, ada penyesalan, ada cinta, ada hal-hal yang ingin dijelaskan, namun tidak bisa diucapkan di tengah gemuruh dunia yang bergerak liar malam itu. Sayang. Angga mendekat, suaranya hampir tenggelam dalam kegaduhan yang mulai memudar. Ayo kita pulang. Kata pulang itu terdengar berbeda malam ini. Terasa lebih dalam, seperti janji, seperti awal baru, seperti titik di mana semua badai akan reda. Sylvia mengangguk perlahan meski tubuhnya masih gemetar. Angga menggenggam tangannya, hangat dan kuat.
Genggaman yang membuatnya merasa aman meski dunia di sekeliling mereka hampir runtuh. Angga memimpin langkahnya keluar dari ballroom yang kini penuh bisik-bisik dan tatapan-tatapan ingin tahu. Tidak ada satupun yang ia pedulikan. Tidak ada satupun yang ia lihat selain istrinya. Dan ketika mereka berjalan menuju pintu keluar, sebuah keajaiban sosial muncul. Para tamu yang tadinya duduk di area VIP, para investor besar, pejabat, pengusaha, bahkan sosialita yang sombong sekalipun, semua berdiri serentak. Mereka tidak berdiri untuk Bayu, mereka tidak berdiri untuk Laras, mereka berdiri untuk Angga, untuk Nusantara Group, untuk kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan yang mereka remehkan. Beberapa pria berebut menghampiri, mengulurkan kartu nama, memuji, mencoba membuka percakapan. Beberapa wanita tersenyum terlalu lebar. Beberapa tamu hampir menghalangi jalan hanya untuk mendapatkan perhatian sejenak. Namun Angga tidak berhenti, tidak memberi satupun dari mereka kesempatan. Hanya satu kata keluar dari mulutnya, kata yang cukup membuat kerumunan itu terbelah seperti air laut. Minggir, dan mereka pun membuka jalan. Seolah ia benar-benar seorang raja yang baru saja merebut kembali tahtanya. Kerumunan itu terbelah seperti air laut yang patuh pada tongkat Nabi. Semua orang mundur perlahan, menjaga jarak aman dari sosok Angga yang kini berjalan tegap sambil menggenggam tangan Sylvia. Cahaya lampu-lampu lobi memantul di permukaan lantai marmer, menciptakan pantulan langkah mereka berdua seperti bayangan dua dunia yang bersatu. Kesederhanaan dan kekuasaan, cinta dan kehormatan, luka dan pemulihan. Para tamu yang tadi berebut mengambil posisi terbaik untuk pamer kemewahan kini hanya bisa menatap, sebagian dengan rasa kagum, sebagian dengan rasa takut, sebagian lagi dengan rasa menyesal, karena telah salah menilai lelaki yang selama ini mereka lihat sebagai biasa saja. Sylvia merasakan genggaman Angga semakin menguat ketika mereka keluar dari ballroom menuju lobi hotel. Setiap suara, setiap bisikan, setiap tatapan tajam yang mengikuti langkah mereka terasa semakin jauh, semakin pudar, seolah dunia yang penuh kepalsuan itu mulai kehilangan kekuasaannya atas hati mereka. Di pintu utama, Pak Barata sudah berdiri menunggu, tubuhnya tegak dan rapi seperti seorang penjaga setia. Ketika Angga dan Sylvia mendekat, ia memberi hormat kecil, lalu membukakan pintu dengan sikap penuh kehormatan. Sylvia hampir kehilangan napas ketika melihat sebuah sedan hitam panjang yang begitu elegan, berkilau lembut di bawah lampu-lampu lobi. Mobil itu bukan mobil biasa, bentuknya halus dan mulus seperti air, dengan sentuhan kemewahan yang tidak berlebihan, namun sangat berkelas. Seolah kendaraan itu sendiri memahami bahwa pemiliknya tidak suka pamer, hanya ingin yang terbaik tanpa membuat keributan. Pintu belakang mobil dibuka oleh sopir berseragam hitam, wajahnya tegas, matanya tenang, gerakannya anggun seperti seseorang yang telah dilatih bertahun-tahun untuk melayani orang-orang penting. "Mobil sudah siap, Pak Angga, Nyonya Sylvia," ucapnya dengan suara sopan dan mantap. Sylvia membeku sejenak, matanya menatap interior mobil yang terlihat begitu lembut dan mahal, dihiasi kulit premium berwarna coklat gelap yang mengeluarkan aroma hangat dan menenangkan. Ia tidak pernah melihat mobil seperti ini dari dekat, apalagi duduk di dalamnya. "Terima kasih Pak Barata," ujar Angga singkat. "Pastikan semuanya dikunci malam ini." "Sudah pasti, Pak." Angga mengangguk, lalu membimbing Sylvia masuk ke mobil. Saat Sylvia duduk, tubuhnya hampir tenggelam dalam empuknya jok kulit. Begitu pintu ditutup, suara dari luar langsung lenyap, digantikan oleh keheningan yang luar biasa. Dunia di luar terasa seperti ditinggalkan jauh di belakang, tergelincir di antara bayangan. Sylvia menarik napas pelan. Ia merasa seperti berada di dunia lain, dunia yang terlalu besar, terlalu mewah, terlalu asing bagi seorang guru honorer yang hanya terbiasa naik motor tua bersama suaminya. Mobil mulai melaju perlahan, meninggalkan hotel yang masih dipenuhi kekacauan dan bisik-bisik tak berujung. Cahaya kota memantul di jendela mobil, menciptakan garis-garis cahaya yang menari di wajah Sylvia. Ia memandangi kilau lampu itu,
berusaha mengumpulkan kata-kata yang terpecah dalam pikirannya. Di sampingnya, Angga masih menggenggam tangannya. Hangat, kuat. Tetap sama seperti saat ia masih menjadi analis data Angga. Lelaki sederhana yang membawakan oleh-oleh kecil setiap bulan gajian. Hanya saja kini, seluruh dunia tahu bahwa ia jauh lebih dari itu. Untuk beberapa menit, keheningan mengisi ruang di antara mereka. Keheningan yang berat namun lembut, seperti jeda yang dibutuhkan dua hati yang sedang memproses badai yang baru saja berlalu. Akhirnya, Sylvia bersuara, hampir seperti bisikan. "Mas?" Ia menatap keluar jendela. "Siapa kamu sebenarnya?" Pertanyaan itu sederhana. Namun, bagi Sylvia, pertanyaan itu membawa semua luka dan kebingungan yang ia tahan sejak menit pertama drama itu dimulai. Ada ketakutan di balik suaranya. Ada rasa tidak percaya. Ada sedikit sakit. Tapi juga ada cinta yang mencoba tetap bertahan. Angga menarik napas panjang. Ia melepaskan genggaman tangannya dari tangan Sylvia hanya agar bisa memutar tubuhnya menghadap istrinya sepenuhnya. Dengan dua tangan, ia menangkup wajah Sylvia, membuat wanita itu menatap langsung ke matanya. "Aku suamimu," kata Angga pelan, suaranya begitu jujur dan lembut. "Aku Angga, pria yang mencintaimu lebih dari apapun. Pria yang kamu temui di perpustakaan kota. Pria yang selalu lupa menaruh handuk di tempatnya." Tepat di titik itu, Sylvia hampir menangis, karena ia melihat sesuatu yang tak berubah. Mata Angga. Mata itu masih sama. Mata yang selalu menatapnya dengan lembut. Mata yang selalu menenangkannya selepas hari mengajar yang melelahkan. Mata yang pernah menatapnya dengan ragu ketika melamarnya, takut ditolak karena ia mengaku hidup sederhana. Sylvia menutup matanya sejenak, tapi air mata tetap lolos. "Tapi, Nusantara Group?" Suaranya pecah, namun ia berusaha keras tetap tenang. "Semua ini, kenapa Mas tidak pernah bilang?" Ia menelan ludah, lalu menatap Angga lagi dengan mata yang basah. "Apa aku tidak pantas tahu?" Pertanyaan itu menghantam Angga lebih keras daripada semua hinaan malam itu. Ia merasakan hatinya terasa seperti diremas. "Pantas, Sylvia," suaranya bergetar. "Kamu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang paling pantas tahu." Mobil terus melaju, meninggalkan suara kota yang perlahan memudar di kejauhan. Sementara pengakuan terbesar dalam hidup seorang pria baru saja dimulai. Suara mesin mobil yang halus mengalun lembut seperti latar musik yang menenangkan. Namun, hati Sylvia tetap berdebar kacau. Tidak mampu tenang meski dunia di sekeliling mereka terasa seperti terbungkus dalam hening yang mewah. Lampu-lampu kota yang berkelebat di luar jendela terlihat seperti garis-garis cahaya yang memanjang, seolah waktu ikut melambat demi memberi ruang bagi percakapan mereka. Angga masih menangkup wajah Sylvia dalam kedua tangannya. Hangatnya telapak tangan itu, sentuhan yang selalu membuat Sylvia merasa aman, kini terasa berbeda, lebih berat, lebih dalam. Seolah di balik sentuhan tersebut, tersembunyi sebuah rahasia besar yang akhirnya terkuak. "Aku sembunyikan semuanya karena aku takut," kata Angga pelan. Suaranya pecah sedikit, seperti menahan luka yang lama terpendam. "Aku takut kalau aku memberitahumu siapa aku sebenarnya, kamu akan berhenti melihatku sebagai manusia." Sylvia menatapnya, bingung. "Apa maksud Mas?" Angga menghela napas panjang, menunduk sejenak sebelum kembali menatap mata istrinya. Mata itu lembut, tapi memancarkan kedalaman yang jarang ia perlihatkan pada siapapun. "Dari kecil, aku hidup di rumah yang hanya memuja uang," bisiknya. "Setiap nilai, setiap harga diri, setiap cinta, semuanya diukur dari harta. Ibu dan Laras, mereka tidak pernah melihat apapun kecuali uang. Mereka tidak melihat manusia." Kata-katanya menggantung lirih di udara, namun terasa sangat berat. "Aku membenci itu, Sil. Aku membenci hidup yang seperti itu. Aku membenci bagaimana mereka memperlakukan orang lain." Angga menelan ludah, suaranya melemah. "Aku membenci bagaimana mereka memperlakukan aku." Sylvia merasakan air matanya kembali berkumpul. "Lalu aku pergi," lanjut Angga, suaranya pelan namun tegas. "Aku memulai semuanya dari nol. Aku membangun Nusantara Group diam-diam.
Aku bekerja di garasi kecil, tidur hanya 2-3 jam setiap malam, makan seadanya. Aku lakukan semuanya agar tidak ada satupun dari mereka yang bisa ikut campur, agar tidak ada yang bisa merusaknya. Dia berhenti sejenak, suaranya bergetar di ujung kalimat. Aku ingin membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang bukan berdasarkan pamer atau kebohongan. Dan saat usahaku mulai berhasil, aku takut melepaskan benteng itu. Sylvia menyeka air matanya yang jatuh pelan. Angga melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. Lalu, aku bertemu kamu. Sylvia merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Guru honorer yang lebih memilih membeli buku daripada baju mahal, kata Angga dengan suara bergetar. Perempuan berhijab yang selalu tersenyum meski hidupnya sederhana. Perempuan yang menyisihkan sebagian gajinya untuk kotak amal di masjid. Angga tersenyum kecil, namun senyum itu penuh kekaguman. Kamu adalah cahaya dalam hidupku. Kamu membuatku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Bukan CEO, bukan pemilik konglomerat, hanya Angga. Sylvia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang mulai pecah. Aku takut, Angga melanjutkan, suaranya turun menjadi bisikan. Aku takut kalau aku memberitahumu siapa aku sebenarnya. Bagaimana dunia melihatku? Kamu akan berubah. Kamu akan melihatku sebagai dompet, bukan sebagai laki-laki. Kamu akan memandangku seperti ibuku memandang semua orang. Sylvia menggeleng kuat-kuat. Air matanya mengalir deras. Mas, suaranya bergetar. Aku mencintai Angga, yang aku kenal di perpustakaan. Angga yang aku nikahi. Angga yang menabung berbulan-bulan hanya untuk membelikanku gamis baru. Angga yang memperhatikan hal kecil, yang mengganti lampu kamar mandi saat putus, yang mengantarkanku ke sekolah setiap pagi dengan motor butut. Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku mencintai laki-laki itu, bukan jabatannya, bukan perusahaanmu. Angga menarik napas tajam, seolah kata-kata itu masuk langsung ke hatinya. Ia meraih Sylvia ke dalam pelukannya, memeluknya erat. Erat seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulangnya setelah bertahun-tahun tersesat. Sylvia tenggelam dalam pelukan itu. Untuk beberapa detik, dunia di luar jendela benar-benar hilang. Tidak ada tamu pesta, tidak ada drama, tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada Nusantara Group, hanya mereka, hanya cinta mereka. Setelah beberapa lama, Angga melepaskan pelukan itu perlahan dan menatap Sylvia lagi. Aku salah karena tidak memberitahumu lebih cepat, katanya. Aku harusnya percaya padamu sejak awal. Sylvia menyentuh pipinya, lembut. Mas, aku di sini. Aku tetap di sini. Angga menutup matanya sejenak, menahan emosi yang hampir meluap. Namun sebelum Sylvia bisa bicara lagi, mobil perlahan memasuki sebuah jalan pribadi yang dikelilingi pepohonan rindang. Jalan itu menanjak lembut, seperti membawa mereka menuju dunia baru. Gerbang besi tempayang tinggi tiba-tiba terbuka otomatis, memberi jalan. Sylvia menunduk ke depan untuk melihat dengan lebih jelas. Lalu ia terdiam. Rumah itu, bukan rumah, itu adalah sebuah mahakarya. Bangunan modern dari kaca dan kayu, luas dan hangat, bercahaya lembut seolah menyambut mereka pulang. Taman-taman terawat terbentang di sekelilingnya, dan lampu-lampu kecil di tanah memantulkan cahaya seperti kunang-kunang. Mas, suara Sylvia tercekat. Ini, apa ini? Angga tersenyum lembut. Ini rumah kita, sayang, katanya sambil meremas pelan tangannya. Maaf, butuh waktu lama untuk membawamu pulang. Dan di titik itu, dunia Sylvia berubah selamanya. Saat Sylvia melangkah keluar dari mobil, udara malam terasa lebih sejuk, lebih lembut, hampir seperti mengusap kulitnya dengan kasih sayang. Kakinya yang beralas sepatu sederhana menjejak karpet tebal yang digelar di lobi pribadi rumah itu. Ia menatap bangunan megah di hadapannya. Rumah yang tampak seperti sebuah pusat ketenangan. Sebuah tempat yang dibangun bukan hanya dengan uang, tetapi dengan hati. Namun justru karena terlalu indah, terlalu besar, terlalu mewah, tubuh Sylvia terasa lunglai. Ia berdiri terpaku, sulit bernapas. Suara kecil di dalam dirinya berbisik, "Aku tidak pantas berada di sini." "Mas," bisiknya lirih,
Jemarinya mencengkeram lengan Angga. Ini terlalu besar, terlalu mewah, aku takut. Angga memandangnya, kemudian mengambil wajahnya dengan kedua tangan. Sayang, kita di rumah, bisiknya lembut. Ini hanya bangunan, tempat istirahat. Aku bangun ini untuk bekerja dan untuk melindungimu. Sylvia tahu Angga berkata jujur. Namun rasa gamang itu tetap menusuknya seperti bayangan tipis. Ia seorang guru honorer. Ia terbiasa mengajar di ruangan panas dengan kipas angin yang berdecit. Dan kini, ia berada di rumah yang terlihat lebih indah daripada semua tempat yang pernah ia lihat seumur hidup. Saat mereka masuk ke dalam, suara lembut menyambut mereka. Di aula megah itu, sekitar 10 orang staf berdiri rapi dengan tangan tertaut di depan, pria dan wanita, muda dan paruh baya. Begitu Angga dan Sylvia melangkah masuk, mereka membungkuk serempak. Selamat datang, Tuan Angga. Selamat datang, Nyonya Sylvia. Sylvia sontak kaget, hampir ikut membungkuk refleks karena tidak nyaman diperlakukan begitu. Ia bahkan mundur setengah langkah, tidak tahu harus bersikap seperti apa. Seorang wanita paruh baya yang tampak berwibawa melangkah maju. Blus batik sutra yang ia kenakan terlipat rapi, dan senyum lembutnya membuat Sylvia merasakan sedikit kehangatan. Perkenalkan Nyonya, katanya. Saya Ibu Ratna, saya yang mengelola rumah ini. Suatu kehormatan akhirnya dapat bertemu Anda. Sylvia terkejut mendengar kata kehormatan. Itu terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang sekelas Ibu Ratna, wanita yang jelas sangat profesional, merasa terhormat bertemu dirinya? Ibu, panggil saya Sylvia saja, ucap Sylvia cepat. Mencoba merendahkan tensi, pipinya menegang menahan malu. Namun Ibu Ratna hanya tersenyum maklum. Baik, Nyonya Sylvia. Sylvia menelan ludah. Bahkan saat ia memohon untuk dipanggil namanya saja, mereka tetap memanggilnya Nyonya. Ia merasakan dunia barunya, mulai melingkari dirinya, membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Ibu Ratna mempersilahkan mereka naik ke lantai atas. Koridor itu begitu tenang, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan indah dan lampu wall sconce yang memancarkan cahaya hangat. Sylvia merasa seperti sedang berjalan di lorong galeri seni. Ketika mereka tiba di depan 2 pintu kayu besar, Ibu Ratna mendorongnya perlahan. Sylvia membeku. Itu bukan kamar tidur. Itu sebuah suite pribadi yang begitu luas hingga ia sulit menangkap batas-batas ruangnya. Ruang tamu kecil dengan perapian modern, sofa tebal yang tampak begitu nyaman, karpet halus yang seakan ingin ia sentuh dengan tangan. Namun, yang paling memukau adalah dinding kaca besar yang terbentang dari lantai hingga langit-langit. Di balik kaca itu, pemandangan kota yang berkilau, bagai hamparan bintang terbalik, menyambut mata mereka. Sylvia menahan napas. Ia belum pernah melihat sesuatu seindah itu. Silakan beristirahat, kata Ibu Ratna dengan penuh hormat sebelum menutup pintu perlahan. Keheningan mengisi ruang itu. Angga melepas dasinya, membuang napas panjang, seolah akhirnya bisa menurunkan beban hari yang berat. Tetapi Sylvia tidak bergerak. Ia berjalan pelan mendekati kaca, menyentuh permukaannya yang dingin dengan ujung jari. Di bawah sana, bisik Sylvia. Di suatu tempat, ada kontrakan kecil kita. Nadanya sendu. Ada rasa kehilangan, ada rasa nostalgia, ada rasa takut bahwa rumah ini terlalu besar untuk hatinya. Angga mendekat lalu berdiri di sampingnya. Sayang, katanya lembut, kamu marah padaku? Sylvia berbalik, matanya berkaca. Tidak mas, aku tidak marah, aku hanya bingung, hidup kita berubah begitu cepat. Ini semua seperti mimpi, terlalu besar, terlalu mewah, ini bukan kita. Angga tersenyum kecil, lalu menariknya dalam pelukan hangat. Ini hanya tempat, Sil, kita tetap kita. Namun Sylvia tidak langsung merasa lega, hatinya masih berat, seolah ada bagian dirinya yang takut tenggelam dalam dunia yang terlalu tinggi. Dan lagi, lanjut Angga lembut sambil mengecup keningnya. Aku bangun rumah ini bukan untuk pamer. Aku membangunnya untuk bekerja dan untuk menjagamu. Perkataan itu membuat Sylvia diam. Menjagaku? Ia mengulang pelan. Angga mengangguk serius.
Mulai besok dunia akan tahu siapa aku, dan mereka akan tahu siapa kamu. Akan ada orang yang iri, akan ada orang yang mencoba mendekati kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, termasuk keluargaku. Sylvia terpaku. Kata-kata itu terasa seperti janji dan ancaman sekaligus. Janji perlindungan, dan ancaman bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Kemari, kata Angga menggenggam tangannya. Ada yang ingin aku tunjukkan. Ia membawanya ke pintu lain di dalam suite itu. Ketika pintu terbuka, Sylvia kembali terdiam. Ini bukan lemari pakaian, ini adalah ruangan besar. Sebuah walk-in closet yang ukurannya setara dengan kamar kontrakan mereka dulu. Di satu sisi, rapi berbaris kemeja, jas, dan sepatu milik Angga. Di sisi lain, Sylvia menutup mulutnya, air matanya langsung jatuh. Puluhan gamis, tunik, gaun panjang, semuanya sopan, anggun, dalam warna-warna yang ia suka. Semua tertata rapi. Ada puluhan hijab dalam berbagai bahan dan warna. Ada rak khusus berisi sepatu dan tas yang semuanya terlihat baru. Semuanya mahal, semuanya cantik, semuanya dipilih dengan hati-hati. Mas, suaranya serak. Ini semua, apa? Angga tersenyum. Selama setahun terakhir, setiap kali aku melihat sesuatu yang kupikir akan terlihat indah untukmu, aku simpan di sini. Sylvia menutup wajahnya dengan tangan, menangis tanpa suara. Ia tak pernah membayangkan bahwa lelaki yang selama ini hidup sederhana, yang menabung sedikit demi sedikit, diam-diam membeli semuanya untuk dirinya. Bukan untuk memamerkan kekayaan, tapi sebagai bukti betapa ia memperhatikan setiap detail kecil tentang istrinya. Aku tidak pantas memakai ini semua, bisik Sylvia. Kamu pantas memakai seluruh dunia, jawab Angga tegas. Tapi aku tahu kamu tidak peduli dengan barang-barang mahal. Karena itu, aku ingin menunjukkan hal terpenting. Ia berjalan ke sudut ruangan, ke sebuah meja kayu sederhana. Di atasnya tidak ada perhiasan, tidak ada barang mewah, hanya berkas tebal dan sebuah laptop. Angga menyentuh tumpukan map itu dengan lembut. Ini kekuatan yang sebenarnya, katanya. Ini tujuan yang sebenarnya. Sylvia mendekat, mengerjap pelan. Ia membuka salah satu map dan membaca judulnya. Yayasan Cahaya Nusantara. Angga menatapnya, matanya lembut namun serius. Nusantara Group menghasilkan terlalu banyak uang, lebih dari yang bisa aku habiskan seumur hidup. Selama ini, aku hanya membangunnya, tapi aku tidak tahu bagaimana membagikannya. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ia menggenggam tangan Sylvia. Tapi kamu punya hati yang tidak aku miliki. Sylvia merasakan dunia membeku. Mulai sekarang, aku ingin kamu yang memimpin yayasan ini. Sylvia membeku, benar-benar tak bisa bergerak. Aku, suaranya nyaris tak terdengar. Mas, aku hanya guru honorer. Aku tidak tahu apa-apa tentang mengelola yayasan besar. Kamu tahu apa yang tidak aku tahu, potong Angga lembut. Kamu tahu ketulusan, kamu tahu kebutuhan orang-orang kecil, kamu tahu bagaimana rasanya direndahkan, dan kamu tahu cara memberi. Ia tersenyum dalam senyum yang penuh keyakinan. Biarkan aku yang bangun pondasinya, biarkan kamu yang menjadi hatinya. Dan tepat di momen itu, untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah itu, Sylvia tersenyum, senyum kecil, namun senyum yang paling jujur. Mas, bisiknya perlahan. Aku mau. Keesokan paginya, cahaya matahari pertama menembus dinding kaca raksasa kamar mereka, membiaskan warna keemasan di udara yang tenang. Sylvia membuka mata lebih awal dari biasanya. Hatinya masih berat oleh semua kejadian semalam. Tetapi ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya. Sebuah rasa tanggung jawab, sebuah panggilan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ia bangun perlahan, mengusap wajah, dan melangkah menuju musala kecil yang berada di sudut ruangan. Ruangan itu sederhana, berkarpet lembut, jendelanya terbuka menghadap pemandangan kota yang masih diselimuti cahaya fajar. Sylvia berdiri diam sejenak, lalu mulai salat. Ketika sujud, ia merasakan ketenangan yang begitu dalam. Seolah seluruh kegelisahan yang menyelimutinya sejak malam tadi
perlahan terlepas satu persatu. Setelah selesai, Sylvia duduk, menatap cakrawala yang mulai memerah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut dengan rumah besar itu. Ia hanya merasa diberi amanah. Setelah sarapan, di mana ia masih belum terbiasa dilayani banyak orang, Sylvia mengenakan gamis katun sederhana dari lemari barunya. Tidak berlebihan, tidak mencolok, hanya gamis yang nyaman, bersih, dan mencerminkan dirinya. Ia memilih hijab lembut berwarna senada dan merapikannya di depan cermin, lalu menarik napas panjang. "Aku siap," gumamnya pelan. Angga muncul di pintu dengan senyum hangat. "Kamu cantik," Sylvia menunduk malu. "Aku hanya pakai yang sederhana." "Kesederhanaanmu itu yang membuat semuanya terlihat indah," jawab Angga, dan Sylvia merasakan pipinya memanas. Mereka turun ke ruang kerja utama di lantai bawah, sebuah ruangan luas dengan meja panjang tempat dokumen-dokumen penting tersusun rapi. Di sana, tim Yayasan Cahaya Nusantara sudah menunggu. Ada 5 orang, seorang manajer program, akuntan, tim hukum, dan 2 orang staf administrasi. Semuanya berdiri saat Sylvia memasuki ruangan, menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. "Selamat pagi, Nyonya Sylvia," sapa mereka serempak. Sylvia gugup. Ia nyaris mengatakan, "Panggil saya Sylvia saja," tetapi ia tahu ini sudah menjadi peran barunya, peran yang tidak boleh ia tolak. Angga memperkenalkannya satu persatu. Mereka menyambut dengan sopan, tanpa sikap berlebihan. Sylvia mendengarkan dengan seksama, berusaha mengingat nama dan wajah mereka. Ia melihat kepercayaan di mata mereka, dan itu membuatnya tekun meski gugup. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru dalam hidup Sylvia. Ia belajar membaca laporan keuangan yayasan, ia berkunjung ke panti asuhan, ia meninjau sekolah-sekolah di daerah yang kekurangan dana, ia berbicara dengan ibu-ibu yang mencari modal usaha kecil, ia mendengarkan cerita anak-anak jalanan, ia mengunjungi perkampungan kumuh, berdiri di tengah lorong-lorong sempit sambil mendengar suara hati mereka yang selama ini tak terdengar oleh siapapun. Awalnya, ia merasa kikuk. Namun semakin ia belajar, semakin ia menyadari, inilah tempatnya, inilah jalannya. Yayasan itu bukan milik Angga, tapi milik orang-orang kecil yang berharap pada pertolongan. Di bawah kepemimpinan Sylvia yang penuh ketulusan, Yayasan Cahaya Nusantara tumbuh begitu cepat. Timnya mencintai caranya bekerja yang selalu turun langsung ke lapangan, tidak memerintah dari balik meja. Nama Sylvia mulai dikenal di kalangan aktivis, komunitas sosial, bahkan media. Namun, mereka mengenalnya bukan sebagai istri seorang konglomerat, melainkan sebagai Ibu Sylvia, perempuan yang hatinya selembut doanya. Sementara itu, kabar tentang keluarga Hardiman tersebar ke seluruh negeri. Bayu dan Tuan Hardiman dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun karena penggelapan dan penipuan. Perusahaan mereka dilikuidasi, seluruh aset disita. Gambaran rumah besar dan kehidupan glamor mereka menghilang dalam hitungan hari. Foto-foto mereka beredar di berita, lesu, kusut, dan hancur. Sedangkan Ibu Monik dan Laras menjalani kehidupan yang berbeda dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Mereka tinggal di apartemen studio pinggir kota yang diberikan Angga, kecil, sempit, dengan suara bising dari jalanan yang membuat sulit tidur malam. Dindingnya tipis, lantainya dingin, tidak ada meja rias mahal, tidak ada sofa mewah, tidak ada AC dingin seperti istana kecil mereka dulu, hanya kasur tipis dan lemari tua. Uang bulanan yang diberikan Angga cukup untuk hidup. Tetapi hanya cukup, tidak ada tambahan untuk belanja, tidak ada uang pesta, tidak ada uang salon, dan bagi mereka, itu adalah neraka. Ibu Monik bangun setiap pagi dengan hati yang penuh penyesalan. Ia mencoba menghubungi Angga berkali-kali dengan nomor lama, nomor baru, pesan suara, pesan teks, semuanya gagal. Semua kontak dialihkan langsung ke pengacara perusahaan. Tidak ada lagi pintu yang bisa ia ketuk. Laras, tanpa gaun mewah dan skincare mahal yang menjaga kecantikannya, kini mendapati dirinya terlihat jauh lebih tua. Beban, stres, dan hidup tanpa kemewahan membuatnya tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus bekerja,
pekerjaan pertama yang ia dapatkan adalah sebagai resepsionis di sebuah klinik kecantikan kecil. Gajinya tidak besar, jam kerjanya panjang. Ia harus tersenyum pada pelanggan yang mengomel, menyiapkan minum, membersihkan area tunggu, dan membantu menata peralatan. Itu adalah kehinaan terbesar dalam hidupnya. Ia menangis hampir setiap malam, namun ia tetap bekerja, karena itu satu-satunya cara agar ia dan ibunya bisa bertahan. Suatu hari, sesuatu terjadi. Laras dan Ibu Monik nekat pergi ke gedung Nusantara Tower. Mereka masuk lobi, membuat keributan, menuntut untuk bertemu Angga. Mereka memukul meja resepsionis, berteriak bahwa mereka keluarga pemilik perusahaan, bahwa mereka tidak pantas hidup seperti pengemis. Keamanan hampir mengusir mereka. Namun kebetulan, Sylvia sedang hadir di gedung itu untuk rapat yayasan. Ketika diberitahu tentang keributan di lobi, ia turun dengan penasaran, dan di sanalah ia melihatnya. Dua wanita yang dulu begitu angkuh, begitu penuh penghinaan, kini berdiri lusuh, wajah lelah, rambut berantakan, pakaian murahan yang tidak cocok dengan gaya mereka yang dulu. "Sylvia," teriak Ibu Monik begitu melihatnya. "Tolong bilang pada suamimu, kami mau uang lebih, apartemen itu seperti kandang tikus." Laras menimpali dengan suara marah yang lelah. "Kamu pasti sudah cuci otaknya, kamu yang bikin dia begini." Sylvia berdiri tenang, sangat tenang. Ia tidak merasa marah, ia tidak merasa takut, ia hanya merasa telah tumbuh. Sylvia membuka tasnya perlahan. Ibu Monik dan Laras tersenyum, mengira Sylvia akan memberikan cek besar. Namun, yang diberikan Sylvia adalah sebuah formulir. Formulir bantuan sosial dari Yayasan Cahaya Nusantara. Sylvia merentangkannya dengan lembut. "Itu formulir," kata Sylvia perlahan. "Silakan diisi. Jika memenuhi syarat sebagai warga tidak mampu, pihak yayasan akan memprosesnya." Ibu Monik memandang formulir itu seperti melihat sesuatu yang menjijikkan. Sylvia menambahkan dengan suara lembut namun tegas, "Sama seperti orang lain, semua ada prosedurnya." Lalu ia berbalik, berjalan pergi, meninggalkan keduanya, terdiam membeku. Memegang formulir itu seperti memegang vonis hidup yang tak bisa ditolak. Bagi mereka, itu lebih menyakitkan daripada tamparan. 1 tahun berlalu sejak malam pernikahan paling kacau dalam hidup banyak orang. Waktu berjalan, namun bayang-bayang malam itu tetap melekat dalam ingatan siapapun yang menyaksikannya. Bagi sebagian orang, itu adalah malam kehancuran. Bagi sebagian lain, itu adalah titik balik. Dan bagi Sylvia, itu adalah awal hidup baru yang penuh makna. Malam itu, di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, dunia kembali berputar. Lampu kristal bergelantungan, menciptakan kilauan indah di setiap sudut ruangan. Karpet merah digelar panjang, memanjang bak sungai kemewahan. Kamera-kamera media berderet seperti pasukan yang siap menangkap setiap momen penting. Para tamu, mulai dari menteri, konglomerat, sampai sosialita papan atas, memenuhi ruangan dengan aroma parfum mahal dan gaun-gaun berkilauan. Di luar gedung, sebuah sedan hitam elegan melambat dan berhenti. Pintu belakangnya terbuka. Angga turun terlebih dahulu. Tuksedonya hitam sempurna, dijahit khusus, membuat tubuhnya terlihat gagah dan berwibawa. Tatapannya tenang, penuh kendali. Semua kamera langsung mengarah kepadanya. Dan kemudian, tangan Angga terulur ke dalam mobil. Keluar dari pintu itu adalah Sylvia. Untuk sesaat, para fotografer terdiam. Mereka tak menduga sosok itu akan semegah dan setenang ini. Gamis panjang berwarna biru malam menyelimuti tubuhnya dengan anggun, jatuh lembut mengikuti langkahnya. Hijab sutra berwarna serupa menutupi kepalanya, dipin dengan bros berlian kecil yang memancarkan cahaya lembut, tidak berlebihan, hanya secukupnya untuk menunjukkan keanggunan. Namun, bukan bajunya yang membuat mereka terpana. Yang memukau adalah cara ia berjalan, dengan tenang, dengan percaya diri, dengan aura yang tidak dibuat-buat. Aura seorang perempuan yang telah melewati badai dan keluar lebih kuat. Para wartawan langsung berteriak memanggil nama mereka. "Pak Angga, Nyonya Sylvia, senyum ke sini." "Tuan Angga, boleh wawancara sebentar?" "Nyonya Sylvia, selamat malam.
Anda terlihat luar biasa. Sylvia tidak terbiasa dengan keramaian sebesar ini. Namun, ketika ia merasakan tangan Angga yang menggenggamnya lembut, ia menarik napas dalam, lalu tersenyum. Senyum kecil, sopan, namun tegas. Senyum seorang perempuan yang akhirnya berdiri di tempat yang layak. Panitia langsung menyambut mereka. Keduanya diantar ke meja utama, meja nomor 1, tepat di depan panggung. Meja yang dulu hanya bisa Sylvia lihat dari kejauhan. Meja yang dulu ia anggap hanya untuk orang-orang berpengaruh. Dan kini, ia duduk di sana. Ketika ia menarik kursi dan duduk, kulit kursi bludru yang lembut menyentuh tangannya, membuatnya teringat sesuatu. Setahun lalu, ia duduk di kursi goyah, dekat tempat sampah, dicemooh, dihina, dianggap tidak pantas. Malam ini, ia duduk di kursi paling terhormat. "Sayang, kamu baik-baik saja?" bisik Angga sambil menggenggam tangannya di bawah meja. Sylvia menatap suaminya, tersenyum pelan. "Aku baik, Mas. Ini hanya meja." Angga tertawa kecil, tawa lembut yang hanya Sylvia seorang yang bisa membuatnya keluarkan. Tawa itu mengalir hangat ke dalam dadanya. Acara pun dimulai, musik orkestra hidup, pembawa acara membacakan nama-nama penerima penghargaan, tepuk tangan bergema. Cahaya lampu bergerak memantulkan bintang-bintang kecil ke seluruh ruangan. Lalu tiba momen yang ditunggu. Kategori Philanthropist of the Year. Suasana berubah hening. Semua mata menatap ke arah panggung. Pembawa acara membuka amplop emas, menarik kartu dengan tangan gemetar penuh antisipasi. Dan pemenangnya adalah jeda sejenak. Yayasan Cahaya Nusantara, di bawah kepemimpinan Nyonya Sylvia Anggara. Ruangan langsung meledak dalam tepuk tangan. Sylvia menatap Angga dengan mata membelalak. Ia hampir tidak percaya. Ia tidak pernah mengejar penghargaan. Ia hanya bekerja, mendengar, membantu. "Pergilah," bisik Angga lembut. "Itu milikmu." Sylvia berdiri perlahan. Gaunnya bergerak mengalir seperti air. Ia berjalan menuju panggung dengan hati yang berdegup keras. Namun, langkahnya tetap anggun. Cahaya lampu panggung memeluknya dalam kehangatan. Ketika piala kristal itu diserahkan ke tangannya, Sylvia merasakan beratnya. Berat yang bukan hanya dari kaca, tetapi dari semua doa anak-anak panti, pekerja kecil, janda, keluarga miskin yang ia bantu. Ia berdiri di podium. Tangannya sedikit gemetar, tetapi suaranya jernih. "Assalamualaikum." Ruangan langsung hening mendengarkan. "Saya tidak menyiapkan pidato," katanya dengan jujur. "Saya bahkan tidak pernah berpikir saya akan berdiri di sini." Ia tersenyum kecil, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. "Setahun lalu, hidup saya sangat berbeda. Saya pikir nilai seseorang ditentukan oleh apa yang mereka miliki. Ternyata saya salah. Nilai seseorang ditentukan oleh apa yang mereka berikan." Orang-orang mulai mengangguk, beberapa tersenyum. "Atas nama Yayasan Cahaya Nusantara, saya hanya ingin berterima kasih kepada tim saya dan kepada suami saya, Angga, yang memberi saya kepercayaan untuk menjalankan ini." Tepuk tangan kembali bergemuruh. Sylvia menunduk hormat, lalu kembali ke meja diiringi tepuk tangan yang lebih meriah. Tepuk tangan yang bukan hanya apresiasi, tetapi rasa hormat. Ketika ia duduk kembali, Angga menggenggam tangannya erat. "Aku bangga padamu," ucapnya lirih. Sylvia tersenyum dengan mata berkaca. Namun momen bahagia itu belum selesai. Ketika ia berdiri hendak ke toilet, mencoba mengatur napas, ia melewati koridor samping yang sepi, melewati pintu servis yang sedikit terbuka. Dan disitulah ia melihat sosok itu. Laras, duduk di atas tumpukan peti minuman, mengenakan seragam staf catering hitam putih. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya pucat, lelah. Ada noda saus di celemeknya. Di tangannya, sepotong roti sisa yang ia makan terburu-buru. Laras mendongak. Matanya bertemu dengan Sylvia, dan waktu berhenti. Roti jatuh dari tangan Laras. Wajahnya berubah dari terkejut, menjadi malu yang begitu dalam, sampai tubuhnya gemetar. Seolah semua penghinaan yang pernah ia lontarkan kepada Sylvia, semua kata-kata tentang kemiskinan, tempat sampah, kursi belakang, semua kembali menghantam dirinya sendiri.
Sylvia tidak berkata apa-apa, tidak marah, tidak tersenyum puas, tidak mengejek. Ia hanya menatap Laras dengan ketenangan seorang perempuan yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Lalu Sylvia mengangguk pelan. Anggukan kecil yang sederhana, tidak meninggi, tidak merendahkan, hanya pengakuan bahwa ia masih manusia, masih mempunyai martabat, meski kini jauh di dasar. Laras menunduk dan pecah menangis. Sylvia berbalik, melanjutkan langkahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras merasakan rasa malu yang benar-benar membersihkan. Di apartemen studio yang sempit di pinggir kota, jauh dari gemerlap ballroom yang dipenuhi cahaya dan tepuk tangan, seorang wanita duduk sendirian di depan televisi tabung tua. Gambarnya tidak terlalu jernih, dan suaranya kadang berdesis seperti radio lama. Namun, matanya menatap layar itu tanpa berkedip. Wanita itu adalah Ibu Monik. Di layar, siaran langsung acara Indonesian Business and Philanthropy Awards menampilkan Sylvia berdiri anggun memegang piala, disorot kamera dari berbagai sudut. Di samping panggung, Angga berdiri dengan wajah bangga dan tenang. Ibu Monik menatap itu semua dengan mata merah penuh amarah dan kegetiran. Rambutnya yang dulu selalu diselimuti, hairspray mahal kini kusut. Mukanya pucat, penuh garis-garis stres. Di ruang sempit itu, tak ada satupun jejak kehidupannya yang dulu. Tidak ada lampu kristal, tidak ada sofa empuk, tidak ada gaun mahal. Yang tersisa hanyalah kursi berbunyi ketika diduduki dan kipas angin berdebu yang berputar lambat. Itu harusnya aku, Laras, katanya. Suaranya tinggi, pecah, menggema di ruangan kecil itu. Harusnya kamu yang di sana, bukan dia. Ia berteriak pada layar TV, seolah angin dapat membawa suaranya kembali ke ballroom megah, seolah ia masih memiliki sedikit kuasa atas nasibnya. Itu harusnya kamu, Laras, bukan perempuan kampung itu. Teriaknya lagi. Emosinya memuncak. Ia meraih bantal sofa yang tipis dan warnanya sudah memudar, lalu melemparnya keras ke arah televisi. Bantal itu memantul dan jatuh ke lantai, tapi TV itu tetap menyala. Tetap menunjukkan Sylvia tersenyum lembut, tetap menunjukkan Angga menatap istrinya dengan cinta, tetap menunjukkan dunia yang bukan untuk mereka lagi. Melihat itu, Ibu Monik jatuh terduduk di lantai, bersandar pada lemari kecil yang mulai lapuk. Air mata mengalir tanpa ia mampu hentikan. Ia menggigit bibirnya keras-keras, menahan perasaan pahit yang membanjiri dadanya. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan kekayaan. Ia menangis karena kehilangan status, kehilangan rasa hormat yang ia pikir akan selalu mengikuti dirinya. Ia menangis karena dunia yang selama ini ia banggakan ternyata berdiri di atas kesombongan dan kebodohan. Dan lebih dari itu, ia menangis karena menyadari bahwa perempuan yang dulu ia hina, Sylvia, sekarang berdiri lebih tinggi dari siapapun di panggung itu. Sementara, ia sendiri duduk di lantai apartemen murahan, menonton dari kejauhan. Di ballroom, acara mencapai puncaknya. Setelah berbagai penghargaan diberikan, MC memanggil sosok yang semua orang tunggu-tunggu. Dan untuk pidato penutup malam ini, kami mengundang donatur utama Yayasan Cahaya Nusantara, Tuan Angga. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Angga bangkit dari kursinya. Namun sebelum ia melangkah ke panggung, ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terkejut. Ia mengulurkan tangannya kepada Sylvia. "Sayang, ikutlah denganku," katanya lembut. Sylvia membeku sejenak. Ia tidak menyangka akan dipanggil naik. Namun, ketika melihat mata Angga, mata yang penuh cinta dan kebanggaan, ia mengangguk. Angga menggenggam tangannya, lalu mereka berjalan bersama menuju panggung. Para tamu berbisik, para menteri saling menatap. Kamera-kamera terus mengejar mereka, menangkap setiap detik langkah itu. Dan setiap langkah menegaskan satu hal, Sylvia bukan hanya istri Angga. Ia adalah bagian dari dirinya, bagian dari seluruh perjalanan itu. Ketika mereka sampai di atas panggung, Angga berdiri di depan mikrofon, tetapi ia tidak langsung berbicara kepada para tamu. Ia menatap Sylvia terlebih dahulu, lalu ia mulai berbicara. "Selamat malam," kata Angga dengan suara yang bergema tenang namun penuh kekuatan. "Malam ini kita berbicara banyak tentang kesuksesan,
tentang angka, tentang memberi. Para tamu mengangguk, mendengarkan. Tapi Angga berhenti sejenak. Saya belajar tentang memberi bukan dari buku bisnis, bukan dari ruang rapat, bukan dari konsultan keuangan. Ia menatap Sylvia dengan mata yang mulai berkaca. Saya belajar dari perempuan di sebelah saya ini. Sylvia menutup mulutnya perlahan, menahan rasa haru yang naik begitu cepat. 1 tahun lalu, lanjut Angga, suaranya merendah, di sebuah pesta, saya dan istri saya sengaja ditempatkan di kursi paling belakang, di sudut tergelap, di sebelah tempat sampah dan piring kotor. Ruangan seketika menjadi hening. Para tamu menoleh satu sama lain kaget. Ada yang berbisik pelan, ada yang menatap dengan rasa ingin tahu, nyaris tidak percaya bahwa seseorang berani mengatakan itu di panggung sebesar ini. Orang-orang meremehkan kami. Mereka menertawakan kami. Mereka pikir nilai kami ditentukan oleh di mana kami duduk. Angga menatap Sylvia sepenuhnya, dengan cinta yang begitu besar sehingga Sylvia merasa seluruh ruangan memudar. Mereka tidak tahu bahwa bahkan ketika istri saya duduk di kursi paling hina di dekat tempat sampah, ia tetaplah orang yang paling mulia, paling terhormat, dan paling kaya hatinya di seluruh ruangan itu. Air mata mengalir perlahan di pipi Sylvia. Angga mengangkat tangan Sylvia dan, di depan seluruh tamu penting, di depan kamera, di depan seluruh negeri, mencium punggung tangannya dengan lembut dan penuh penghormatan. Suara tepuk tangan mulai terdengar. Kecil, lalu semakin besar, hingga menjadi badai tepuk tangan yang menggetarkan ruangan. Malam ini, kata Angga dengan suara lantang penuh kemenangan, saya tidak peduli di mana saya duduk, karena selama saya duduk di sebelahnya. Ia menatap Sylvia, tersenyum. Saya sudah duduk di kursi kehormatan yang sebenarnya. Tepuk tangan pecah, bukan tepuk tangan sopan, tetapi tepuk tangan ledakan, penuh emosi. Banyak yang berdiri, beberapa meneteskan air mata. Para kameramen berebut mengambil momen itu. Di belakang panggung, di area gelap dekat pintu servis, Laras mendengar tepuk tangan itu. Ia memegang nampan berisi piring kotor, tubuhnya lemas, air mata kembali turun di pipinya. Kemudian, ia mengangkat piring itu dan kembali bekerja. Dengan tangan yang gemetar, namun kali ini tidak dengan sombong, melainkan dengan kesadaran bahwa hidup telah mengajarkan pelajaran paling keras, pelajaran yang bahkan kemewahan tidak pernah sanggup berikan. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Bagi sebagian orang, itu malam kejayaan. Bagi sebagian lainnya, itu malam pelajaran. Namun, bagi Angga dan Sylvia, itu adalah malam pemulihan, malam di mana luka lama ditutup dengan cinta dan martabat. Setelah acara berakhir, mereka keluar dari ballroom dengan tenang. Para tamu terus menatap mereka dengan hormat, beberapa mencoba mendekati untuk mengobrol. Namun Angga hanya tersenyum sopan dan menggenggam tangan Sylvia, mengisyaratkan bahwa malam ini adalah milik mereka berdua saja. Di luar gedung, udara Jakarta malam itu terasa sejuk, lembut, dan bersih. Lampu-lampu kota berpendar seperti bintang yang jatuh ke bumi. Mereka masuk ke dalam mobil hitam elegan yang sudah menunggu. Pintu tertutup lembut. Suara dunia di luar meredam perlahan. Lalu, keheningan. Namun itu bukan keheningan kosong. Itu adalah keheningan hangat dua hati yang sudah melewati badai panjang. Sylvia menatap tangan Angga yang menggenggam tangannya. Genggaman itu terasa lebih dalam malam ini, lebih mantap. Seolah Angga ingin mengatakan, semua sudah selesai, kita sudah jauh dari tempat gelap itu. Angga lalu menoleh, menatap Sylvia dalam-dalam. Terima kasih, katanya pelan, seolah kata itu datang dari bagian hatinya yang paling dalam. Sylvia tersenyum lembut. Untuk apa? Untuk tetap bersamaku, jawab Angga. Untuk tidak berubah ketika seluruh duniaku terungkap. Untuk mengajariku arti menjadi manusia. Sylvia merasakan hatinya hangat. Ia memegang tangan Angga dengan kedua tangannya, menunduk sedikit untuk menahan air mata haru. Mas, suaranya lembut. Kita tumbuh bersama, kita belajar bersama, kita melewati semuanya bersama.
Mobil melaju perlahan di tengah cahaya lampu kota. Dari jendela mobil, gedung-gedung tinggi tampak seperti lukisan malam yang hidup. Siluet jalanan berkelebat seperti memori yang lewat satu persatu. Ketika mereka tiba di rumah kaca indah itu, Sylvia menggenggam tangan Angga lebih erat. Rumah itu kini terasa berbeda, tidak lagi seperti tempat yang terlalu mewah, tidak lagi terasa terlalu besar, tidak lagi seperti dunia asing. Rumah itu kini terasa seperti tempat aman, tempat pulang, tempat yang dibangun oleh cinta dan perjuangan. Ketika mereka masuk ke dalam, suara pelan dari air mancur di taman kecil belakang rumah terdengar menenangkan. Angga menyalakan lampu-lampu lembut di ruang tamu. Cahaya kuning hangat menyelimuti ruangan, menciptakan suasana damai. Sylvia berjalan pelan, menyentuh meja kayu, menyentuh sofa, menyentuh dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Semua benda itu tampak sama. Namun kini, ia memandangnya dengan hati berbeda. Angga mendekatinya dari belakang, memeluk pinggangnya lembut. "Hari ini, selesai," bisiknya di telinga Sylvia. Sylvia menutup matanya. "Iya mas, selesai." Namun Angga menambahkan sesuatu yang membuat Sylvia membeku sejenak. "Tapi perjalanan kita baru mulai." Sylvia menoleh pelan. "Perjalanan apa?" Angga tersenyum, senyum yang ia lihat pada malam Angga melamarnya dulu. Senyum yang membawa harapan baru. "Aku ingin membangun hidup baru denganmu," kata Angga. "Bukan hidup yang mewah, bukan hidup yang membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi hidup sederhana, yang kita pilih sendiri, hidup dengan cinta, dan..." Ia berhenti sebentar, menatap dalam. "Hidup dengan keluarga kecil kita." Sylvia mengerjap. "Keluarga?" Angga menunduk, mengusap perut Sylvia dengan lembut. "Sayang," katanya perlahan, "kita akan punya seorang anak." Dunia Sylvia berhenti sejenak. Udara di sekelilingnya berubah menjadi cahaya lembut. Tangannya naik menutupi mulut, menahan isak haru yang tiba-tiba pecah dari dadanya. Angga memeluknya kuat, menahan tubuh Sylvia yang tiba-tiba lemas karena terlalu bahagia. "Aku ingin membawamu ke hidup yang pantas," bisik Angga. "Anak kita akan lahir di rumah yang aman, di rumah yang penuh cinta, di rumah yang tidak pernah mengenal hinaan atau ketakutan." Sylvia menangis pelan di dada Angga. Tangis bahagia. Tangis seorang perempuan yang akhirnya menemukan tempat paling aman di dalam pelukan suami yang mencintainya tanpa syarat. Di luar rumah, angin malam menghembus lembut. Bintang-bintang bersinar samar di langit Jakarta yang sibuk. Dan di dalam rumah kaca itu, dua manusia saling berpelukan erat, mendengarkan detak jantung satu sama lain seperti doa. Malam itu adalah malam lahirnya babak baru, bukan babak dendam, bukan babak pelarian, bukan babak pembuktian, tetapi babak cinta. Cinta yang tumbuh dari luka, cinta yang menang dari hinaan, cinta yang kuat menghadapi badai, cinta yang kembali pulang. Dan mulai hari itu, Sylvia tidak lagi menjadi perempuan yang duduk di dekat tempat sampah. Ia menjadi perempuan yang duduk di hati seorang lelaki yang akan menjaganya seumur hidup. Tirai pun tertutup. Cerita ini selesai, namun kehidupan mereka baru saja dimulai.